Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di FA kali ini. Walaupun hari ini fit activity kita masih harus diadakan secara online, tapi kita pastinya harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita semua sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat penyembahan Janjimu Seperti Fajar yang akan dibawakan oleh Dwi dan Randra. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Kau-Nya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mungkin aku mau sedikit tanya-tanya dulu ya ke teman-teman nih. Ini udah ada di PowerPoint, teman-teman bisa langsung ketik www.menti.com lalu masukkan kodenya atau mengescan barcode-nya. Mungkin bisa tunjukkan pertanyaan hari ini. Oke, pertanyaan hari ini adalah apa yang kamu khawatirkan di masa depan? Ayo teman-teman, boleh ya. Pertanyaannya cukup menarik nih. Pasti jawabannya kayaknya bakal bervariasi juga. Boleh langsung scan barcode tadi ataupun langsung masukin kode yang di atas tuh ya. 73205141. Oke, pertama adalah kesehatan. Diabetes CBL. Jomblo. Oke. Jomblo ya. Mungkin teman-teman ngerasa umur-umur segini itu waktunya untuk mencari pasangan hidup gitu ya. Nanti kalau misalnya udah koas atau udah jadi udah praktek, mungkin kayaknya sulit gitu ya. Makanya teman-teman mau takut masa depannya jomblo. Terus, bisa mati dengan damai? Loh, bentar. Khawatirnya bisa mati dengan damai atau yang diinginkan adalah bisa mati dengan damai? Kayaknya maksudnya khawatirkan kalau tidak bisa mati dengan damai gitu ya. Oke, Perang Dunia Ketiga. Ya, ini cukup relevan dengan kondisi kita sekarang ya. Yang ada perang antara Ukraina sama Rusia. Mungkin teman-teman juga boleh menjadikan itu menjadi pokok doa biar tidak terjadi Perang Dunia Tiga. Terus takutin kuliah offline. Kuliah offline seru loh. Gak bisa jadi dokter yang baik. Antichrist kuasai dunia. Ya, makanya itu teman-teman, kita sebagai remaja Kristen tetap harus kuat terus menjaga iman agar hal ini tidak terjadi. Nah, seperti yang kukira ternyata banyak juga ya, dan sampai sekarang pun tetap masuk nih. Jodoh belum kelihatan. Waduh, ini anak-anak FK mikirnya jodoh terus. Ternyata macam-macam ya kekhawatiran kalian. Mungkin meskipun demikian, marilah kita belajar untuk menaruh ketidakpastian masa depan itu di tangan Tuhan yang pasti. Dan marilah kita menyiapkan hati dan kepikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Dr. Joshua. Waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Terima kasih. Oke, shalom semua. Shalom, Dok. Ya, terima kasih ya kesempatan siang hari ini boleh diajak untuk sharing firman Tuhan. Mau sharing mengenai faith ya, forwarding all issues to heaven. Nah, ini merupakan tema topik yang dari MSCF mau bawakan. Aku mau ini share screen ya. Oke, ini boleh kelihatan semua? Sudah, Dok. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur, betul-betul berlimpah terima kasih kepadamu, karena karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, dan cinta kasih-Mu, kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh bernafas, kami boleh berkumpul, kami bahkan boleh melaksanakan aktivitas kami tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih sayang-Mu. Bapa kami surga, pada siang hari ini kami mau merenungkan sebagian dari isi sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir bersama-sama dengan kami, berbicara kepada kami, mengingatkan kami kembali atas segala sesuatu itu ada dalam kendali Engkau, ada dalam campur tangan-Mu, dan biarlah kami mengarahkan semua kekhawatiran kami kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, biarlah setiap hati kami mau menerima firman-Mu, jadi tanah yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.
Jadi ya sekali lagi tema dari kita siang hari ini faith ya. Forwarding all issues to heaven. Kalau ingat lagi ini kalau dia bikin singkatan-singkatan ini agak makan waktu, agak bikin kuras otak sebenarnya, cuman bagus dalam arti akhirnya kita bisa ingat ya, kalau kita misalnya punya faith, ternyata kita harus mengarahkan segala sesuatu ke atas, ke heaven gitu. Ya, mari kita sama-sama buka di pembacaan kita Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Itu ayat sebenarnya ya. Yohanes 20 ayat 25 sampai ayatnya ke 29. Ya, udah dapat semua? Ya, aku bantu baca ini ya. Teman-teman juga boleh sembari baca. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dijawab Thomas, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, demikian firman Tuhan kita. Di sini pertama kita diperkenalkan oleh satu tokoh ya, tokoh Alkitab. Siapa? Ya, Thomas. Thomas. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering dengar ataupun nickname atau kata sebutan dari Thomas ini doubting Thomas atau Thomas yang suka ragu. Thomas orang yang ragu. Nah, sebenarnya seberapa sih signifikan Thomas ini di dalam Alkitab? Thomas ini sebenarnya bukan sebuah tokoh Alkitab, bukanlah orang yang tokoh utama dari Alkitab ya. Kalau dihitung dia hanya 8 kali disebutkan di Perjanjian Baru. Cuma 8 kali dari sekian banyak kitab di Perjanjian Baru ya. Cuman tokoh Thomas ini sudah merepresentasikan orang yang tidak mau percaya sebelum melihat ya. Cuman ada satu hal yang membuat kita semua, yang membuat orang-orang yang istilahnya ternyata dengan keberadaan Thomas ini membuat kita memiliki dasar, yaitu ternyata bukan cuma medicine yang harus ada evidence-based medicine. Ternyata iman kita juga harus ada evidence-based faith. Iman percaya kita itu bukan hanya sekedar percaya, tapi Thomas menunjukkan bahwa ketika kita memiliki iman, ketika kita ada sebuah kepercayaan akan sesuatu, tentu saja kita harus mencari sebuah kebenaran. Tentu saja kita harus mencari sebuah bukti. Ya. Jadi, apa sih yang menarik dari Thomas? Apa yang menarik yang kita bisa pelajari dari Thomas? Nah, Thomas itu kan merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya. Satu-satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan dia ya salah satu yang istilahnya yang paling menonjol dari dia ini adalah orang yang paling ragu, paling khawatir orangnya. Cuman yang khusus dari Thomas ini adalah dia itu ketika dia ragu, ingat bahwa dia punya alasan. Dia punya alasan kenapa dia ragu akan satu hal. Di sini ditulis, ia tidak mengidolakan keraguannya. Ketika dia ada bukti, dia percaya. Sama dengan tadi setelah Tuhan Yesus hadir datang ke depan dia langsung menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Coba kalau kita balik ke dalam kehidupan kita masing-masing ya.
Pernah nggak kita dengar orang atau kita pernah hadapi orang yang bicara? Mungkin belum ya, mungkin tergantung dari lokasi kita bergaul, tempat kita ya bergaul, bersosialisasi. Adakah orang yang mungkin non-Kristen ya, dia bilang, ah mana ada sih Tuhan Yesus, mana ada dia yang mau datang Allah jadi manusia, terus mau mati untuk menyelamatkan manusia. Coba bayangkan di posisi, coba lihat apakah kalau misalnya Tuhan tiba-tiba datang di depan dia, terus bilang, misalnya siapa ya, contoh Jennifer, lihat ini Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kamu, percaya enggak? Kalau dia dari sananya sudah tidak mau percaya, dari sananya, aduh, mana ada sih yang namanya Tuhan? Pasti biarpun mau ada Tuhan Yesus di depan matanya juga tetap dia tidak mau percaya. Tapi berbeda dengan Thomas, ketika dia meragukan sesuatu dan diberikan sebuah bukti bahwa kehadiran Tuhan itu nyata, dia mau mengubah pikirannya ya. Dia mau mengubah pikirannya. Jadi, doubting atau ragu itu hanya merupakan respon dia ketika menghadapi suatu hal. Dia hanya respon ketika ada suatu hal terjadi dalam dirinya, dia ragu. Bukan jalan hidupnya. Ya, itu beda ya, antara dia ketika ada satu hal terjadi dan dia ragu, atau dia memang kesehariannya memang selalu ragu. Mungkin kita coba mau balik lagi, kita lihat karakter dari Thomas. Boleh ada satu orang baca Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16. Yang sudah dapat boleh langsung baca. Mungkin saya bantu bacakan ya dok ya. Oke. Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Oke. Yohanes 11 ayat 16 ini dari 12 murid Tuhan Yesus, dia yang mau berkata, yuk mari mati sama-sama dengan Yesus. Yuk mari mati. Ketika ini konteksnya adalah Tuhan Yesus sudah mau disalib. Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa dia akan sengsara dalam waktu dekat. Tuhan Yesus akan berada dalam masa yang bahaya buat dia. Dan Thomas yang mau berkata dari 12 orang itu, yuk mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi kita lihat di sini ya, meskipun memang dia ragu, tapi ternyata dalam perjalanan dia bersama Kristus, dia menunjukkan sebuah tingkat loyalitas yang sangat tinggi, tingkat kesetiaannya yang sangat tinggi pada Kristus. Meskipun mati, dia mau mati. Ya, jadi di situ kita bisa melihat kontras ya, bahwa memang iman dari Thomas sangat besar, tapi memang keraguan dari Thomas sangat besar. Thomas bahkan dari 10 teman-temannya, jadi kan ada 12 murid nih, satu orang udah bunuh diri. Jadi sisa 11, Thomas 1, 10 orang. 10 orang sudah percaya Tuhan Yesus bangkit ini. Dalam ceritanya Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Cuman dari 10 teman dekat, 10 teman pelayanannya, dia tidak mau mengubah pikirannya. Nah, jadi sebenarnya, apa yang kita bisa ambil dari keraguan Thomas? Nampaknya kayak dari tadi, ya sudah Thomas ragu, ya udah gitu. Thomas merupakan orang yang sangat ragu, tapi imannya kuat dan disah-sahkan saja sama Tuhan gitu. Tuhan mau aja datang, tunjukkan. Cuman kita bisa pelajari dari keraguan dari Thomas adalah, keraguan itu, kita harus tahu bahwa keraguan itu bukan kondisi yang permanen ya. Bukan kondisi yang terus-menerus harus kita lakukan, harus kita alami dalam pemikiran kita, dalam kondisi kita. Jadi memang ragu itu
Kita dapat ragu tanpa menjadikannya keraguan itu jalan hidup. Jadi ketika kita ragu, kita bisa memicu rethinking atau berpikir ulang. Contoh misalnya tadi teman-teman semua sudah tulis di website tadi, aduh ragu nih nanti bisa jadi dokter yang benar nggak ya nanti setelah lulus. Aduh ragu apakah bisa dapat jodoh nggak ya ke depannya ini. Ragu karir ke depan bagaimana ya. Atau ragu, aduh bisa mati dengan damai nggak ya. Nah, semuanya itu kan mungkin sampai di kata ragu. Tapi setelah ragu, itu kita harus ambil langkah ke depannya lagi. Ketika kita ragu, kita mulai pikir, apa sih yang membuat kita ragu? Coba kita rethinking lagi, apa yang membuat kita ragu? Oh, mungkin yang membuat saya ragu untuk menjadi dokter yang baik ke depannya itu, aduh saat ini memang jujur nilai aku masih jelek-jelek, masih ada yang belum lulus lah, masih ada yang masih dekat KKM, ya masih lulus, aduh nanti jadi dokter gimana ya. Atau misalnya, kalau yang buat jomblo-jomblo, aduh, apakah diri ini masih kurang perawatan kah? Apakah diri ini masih belum, istilahnya, apa ya, bingung juga. Kalau ya masih belum menjadi diri sendiri, masih belum mau membuka diri buat orang lain, ya itu akan muncul pertanyaan lah. Intinya segala jenis keraguan itu mari kita coba evaluasi, bikin bagan ya terlalu kompleks, bikin alur pemikiran. Ketika kita ragu, apa yang buat kita ragu? Ketika kita sudah muncul pertanyaan, tentu saja kita akan harus mencari jawabannya. Nah, kita cari jawaban, tanya apa sih yang bisa kita lakukan untuk melewati keraguan tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk itu. Dan setelah itu kita ambil keputusan dari proses pemikiran kita itu. Jadi mungkin ada satu kata kutipan sini, jadi doubt is one foot lifted, poised to step forward or backward. Jadi ketika kita ragu, itu adalah momen kita mengangkat kaki kita dan akan mengarah ke depan atau ke belakang. Ketika kita cuma sampai di ragu, ya sudah kita diam di tempat. Ketika kita cuma sampai ragu, aduh ini bagaimana, pikir stres sendiri, ya kita tidak akan maju ke depan ataupun ke belakang. Ya, dalam arti kita tidak ada motion yang terjadi ketika kita hanya berhenti di keraguan kita. Ya. Balik lagi, kita bahas mengenai iman dari Thomas. Jadi tadi kan kita sudah bahas dari keraguan, imannya. Iman dari Thomas ini betul-betul luar biasa, dalam arti meskipun tadi ketika dia tahu Yesus akan mati, dia pun mau mati bersama-sama. Tuhan juga di sini menyatakan bahwa Tuhan itu datang ke dunia itu bukan mencari orang buat percaya ya. Tuhan datang ke dunia mau menjadi Allah yang mati itu mencari murid, seperti di Amanat Agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena kalau kita cuma berpikir bahwa, oh yang penting kita percaya, iblis pun percaya ke Tuhan. Iblis pun tahu Tuhan Yesus itu Allah, cuman memang mereka diselamatkan, memang Tuhan Yesus mati buat mereka, tidak kan? Sama halnya dengan kita manusia, ketika kita percaya, ketika kita suatu saat nanti percaya Tuhan menjaga kita, dalam keraguan kita, dalam masalah kita, dalam masa depan kita, ingat selain percaya pun di situ kita pun harus mengambil langkah. Karena ada di kitab kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita dalam arti kita percaya dan kita utarakan dan juga tercermin dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita berkata percaya, tapi kita juga tercermin dalam hidup kita. Memang dalam hal ini manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, semua kan
kesana kemari, tidak ada yang ikut dengan Tuhan Yesus sebenarnya. Sebenarnya sampai diomong sebenarnya waktu itu. Salah satu Thomas juga salah satu orang yang lari saat Tuhan Yesus mau ditangkap untuk disalibkan. Tapi ya itulah proses kita manusia ya. Ketika kita tidak pasti akan tidak terlepas dari dosa, tapi baiklah kita selalu kembali balik untuk Tuhan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ragu nih? Ketika kita banyak pertanyaan yang muncul atau banyak hal-hal di pikiran kita yang membuat kita khawatir atau ragu. Pertama, kita bisa ingat Thomas. Ingat seberapa dia orang yang memang sangat ragu, orang yang memang sangat mempertanyakan segala sesuatu, tidak mau mempercayai segala sesuatu, tapi Tuhan mau menunjukkan bukti dan Tuhan tetap menyayangi dia. Karena Thomas percaya, memang Thomas sudah mempercayai Kristus, tapi dia mencari bukti atasnya. Ya, dia sudah mempercayai Kristus, dia tidak menyangkal Kristus dalam konteks dia di alam pembacaan ini, dia tidak menyangkal Kristus. Tapi dia cuma mau mencari bukti bahwa fakta yang ada apa. Berbeda dengan orang yang istilahnya, ya dia cari bukti untuk percaya. Di situ tempat-tempat kejatuhan mungkin orang-orang ateis atau orang-orang agnostik di situ. Ketika mereka mau mencari bukti untuk kebenaran yang ada. Berbeda dengan kita, Kristen, orang yang sudah percaya Kristus, kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus sudah mati kita, dan bukti-bukti itu akan ada. Setiap hari akan muncul dan menguatkan iman kita. Ya. Jadi si Thomas ini ia tidak tinggal dalam keraguannya, namun membiarkan Yesus untuk membawanya untuk percaya. Lalu kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadi kan pertama ingat Thomas. Kedua, sebenarnya di dalam kehidupan kita, itu sangat banyak orang-orang juga ragu. Bukan cuma diri kita sendiri, banyak teman-teman kita juga yang menghadapi keraguan yang sama ataupun yang beraneka ragam. Jadi kedua adalah jangan berpikir bahwa diri kita itu sendiri. Ada orang-orang juga yang sama-sama saling menopang. Ketiga, selain orang-orang di sekitar kita, di Alkitab juga banyak loh orang yang ragu. Banyak loh orang yang kembali mempertanyakan ke Tuhan, Tuhan, apakah pilihan yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah saya setia kepadamu ini hal yang benar? Apakah menjalankan perintahmu ini hal yang benar? Itu tidak sedikit tertulis di Alkitab. Apakah secara eksplisit ataupun implisit ya. Seperti ceritanya misalnya Musa ataupun Ayub yang sudah setia setengah mati, Nehemia, mereka semua itu sempat ada keraguan. Ya namanya juga manusia gitu, bukan yang pegang kendali. Nah, lihatlah di situ, makanya kita diajak untuk boleh membaca Alkitab, kita mempelajari firman Tuhan, karena Tuhan memberikan jawaban kepada mereka semua. Termasuk Thomas di sini, Tuhan memang memberikan jawaban yang betul-betul nyata ya. Saat itu juga baru lewat berapa minggu, Tuhan langsung datang ke depan dia, kasih nih perut gua, colok lah. Atau ini tangan, lihat nih langsung. Ya, cara Tuhan menjawab itu pasti berbeda-beda. Kehidupan kita ini berbeda-beda. Tapi Tuhan menyediakan jawabannya di dalam Alkitab. Karena kita tahu Alkitab itu kan firman Tuhan yang hidup. Tanya firman Tuhan itu dua kan, firman Tuhan dalam bentuk kitab dan firman Tuhan yang hidup itu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi ya, baik lagi diajak buat kita semua, jangan pernah membiarkan Alkitab kita tersudutkan, diam sendiri, cari jawaban di internet. Sebenarnya banyak jawaban yang bisa Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Teman-teman mau juga boleh beli buku kita memang yang studi Alkitab yang untuk pendalaman Alkitab itu akan sangat membantu. Lalu selanjutnya adalah mencari ikut Kristus untuk berbagi keraguan. Konteksnya masih sama dengan yang sudah saya bilang tadi. Sama, kita memiliki suatu masalah, keraguan yang mungkin bisa berbagi dengan orang lain. Maksudnya dirasakan juga. Di situ kita akan dikuatkan. Apabila memang kita merasa sendiri, itu merupakan
masalah pribadi, ya tetap dalam arti kita juga sebaiknya memang memiliki mentor ya, atau memiliki ya apakah pemimpin kelompok kecil lah, ataupun teman-teman yang seiman dan sepelayanan untuk kita berbagi keraguan kita. Dan yang terakhir, untuk menutup, silent doubts rarely finds answer. Jadi memang keraguan kita, rasa ragu kita yang kita alami itu ketika kita cuma simpan sendiri, ya kita jarang akan menemukan jawaban gitu. Ketika kita hanya simpan sendiri, adanya kita cemas akan hari besok. Ketika kita cuma simpan sendiri, adanya kita ya stres sendiri, dan akhirnya pusing sendiri, dan efek-efek ketika kita menyimpan masalah kan itu besar. Apakah kita akan menjadi orang yang mudah marah, orang yang, ya kalau kita sudah belajar di psikologi, kita akan project ke orang lain masalah kita, ataupun kita bisa sampai melukai diri sendiri, yaitu spektrumnya luas ya ketika kita tidak mau terbuka. Jadi dari sini diajak juga buat kita ya, belajarlah. Mungkin kalau orang-orang yang belum terbiasa terbuka, pelan-pelan kita mau membuka diri gitu. Memang mungkin tidak gampang, tapi itu juga salah satu proses buat kita bisa bertumbuh. Nah, jadi dari sini sebagai kesimpulan, kita belajar bahwa sebenarnya Thomas ini bukanlah orang yang istilahnya para amat ya, bukan orang yang istilahnya sampai ada nickname atau sebutan Doubting Thomas. Dia sebenarnya orang yang bisa membuat kita belajar banyak, khususnya mengenai hal keraguan. Keraguan pasti akan kita alami, tapi belajar dari Thomas, ia mau bertanya, ia mau mengambil tindakan, dan ia mau membuka diri ketika diberikan jawaban dari Tuhan. Ya, jadi dan satu hal lagi, Tuhan Yesus tidak mereject, tidak menolak dari keraguan Thomas. Jadi ketika kita ragu, Tuhan sebenarnya tidak masalah. Asalkan keraguan yang tertuju itu keraguan yang jujur dan itu terarah kepada rasa penasaran dan rasa percaya kepada Kristus ya, bukan untuk menjauh, tapi untuk membuktikan gitu. Sama juga dengan kita dalam kehidupan kita, apabila kita dihadapi dengan masalah-masalah yang membuat kita ragu, tidak masalah, bawa semua itu kepada Tuhan. Ya. Oke, untuk ayat yang terakhir, yuk kita buka sama-sama di Yesaya 41 ayat ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Minta tolong Rosa, boleh tolong bacakan? Baik dok. Oke, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jelas ya, dari bacaan terakhir kita ini, Tuhan sudah punya janji yang sangat besar buat kita. Aku di sini A besar ya, maksudnya Tuhan Allah kita sendiri sudah menyatakan bahwa Dia senantiasa ada bersama kita. Jadi barang siapa yang ragu, hendaklah dia percaya Tuhan sebenarnya ada. Tinggal ketika kita ragu, step apa yang akan kita ambil, jawaban apa yang akan kita terima, betul-betul serahkan kepada Tuhan. Oke, demikian renungan kita siang hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami surga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama siang hari ini. Biarlah ketika kami boleh dihadapi oleh suatu masalah ataupun rintangan dan membuat kami ragu, kami kembali kepada Engkau. Kami tidak hanya berdiam diri, tapi kami kembali bertanya, kembali kepada firman-Mu, mencari tahu kebenaran
dan dari situ kami boleh melangkah untuk keluar dari kekhawatiran, keraguan, dan juga masalah atau perintangan yang boleh kami hadapi. Bapa kami surga, saat ini juga kami mau berdoa, khusus untuk pokok-pokok doa keraguan mungkin yang sempat tersebutkan tadi, dalam hal COVID-19, dalam masalah Omikron yang saat ini sedang naik. Bapa kami surga, kami tahu segala sesuatu itu tidak pernah lepas dari campur tangan-Mu, tidak pernah lepas dari seperizinan-Mu. Kami mungkin bingung sampai kapan ini akan berlangsung, tapi kami percaya Tuhan yang memegang kami, dan biarlah kami masing-masing mau mengambil langkah. Apapun yang bisa kami lakukan, hal kecil apapun, biarlah kami mau bersinar, biarlah kami mau menjadi agen-agen perubahan dalam hidup ini, dalam dunia ini, dan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk peperangan juga, Ukraina dan Rusia, Tuhan yang sertai. Kami tahu ini merupakan hal yang sangat meresahkan, hal yang sangat berat untuk dihadapi, khususnya orang-orang di sana. Kami percaya janji-Mu selalu ada, Tuhan menjanjikan kemenangan, Tuhan menjanjikan sukacita, dan juga menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang terus berpegang kepada Engkau. Bapa kami surga, setelah ini kami akan melanjutkan ibadah kami, serta aktivitas kami, perkuliahan, pekerjaan, maupun segala sesuatu. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, angkat segala keraguan kami, dan biarlah kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami dan bawa kami kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Dr. Joshua untuk penyampaian firman-Nya dan juga telah mendoakan beberapa keraguan kita yang tadi ada di Mentimeter. Mungkin aku mau tanya kesediaan dari teman-teman dulu ya. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang mau sharing tentang apa yang didapatkan tadi dari firman? Mungkin boleh mulai dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, aku juga hari ini belajar mengenai cerita Thomas ini dengan perspektif berbeda ya. Kalau dulu kan biasanya kalau aku sendiri mendengarkan cerita Thomas ini kayak seringkali pengkhotbahnya seperti menjelaskan bagaimana kayak lebih baik untuk percaya tanpa melihat langsung gini. Tapi dengan firman Dr. Joshua aku juga sadar bahwa ya Thomas ini seperti yang kayak Dr. Joshua bilang, ya not a very bad person gitu. Dia hanya manusia yang mempunyai keraguan, dan kemampuan untuk kita meragukan itu pun dibolehkan Tuhan untuk bagi kita untuk merasakan gitu kan. Kan kalau misalnya hal-hal yang mengerikan kayak misalnya perang dunia ataupun COVID ini kita juga nggak takut kan juga nggak benar gitu. Jadi aku sangat terberkati dengan firman hari ini. Aku belajar bahwa manusia yang melakukan itu sebenarnya hanya ya manusia biasa, tapi kita tetap harus menaruh keraguan itu di tangan Tuhan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau sharing? Mungkin aku boleh tunjuk satu orang ya. Mungkin Ci Valentin bisa sharing dikit tentang apa yang didapatkan. Iya, yang aku dapat itu tadi bagaimana kekhawatiran, masalah, keraguan itu akan sering datang gitu di hidup kita, tapi itu ternyata adalah suatu hal yang normal. Jadi ragu itu adalah hal yang normal, bahkan orang Kristen yang sudah percaya sekalipun pasti ada titik di mana dia akan menjadi ragu gitu. Tapi belajar dari Thomas yang mana dia mau melangkah, jadi dia mau bertanya, dia mau membuka dirinya, dan dia mau untuk menerima jawaban. Dan satu yang bisa kita pegang itu, Tuhan pasti menjawab dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan tidak menolak keraguan kita juga, dan apa yang kita ragukan pasti akan dijawab. Dan semuanya itu sebenarnya ada di Alkitab. Jadi kadang ketika kita ada masalah, mungkin
yang kita perlu itu sebenarnya cuma berdoa dan kita buka Alkitab kita, karena Tuhan pasti berbicara di situ. Mungkin itu dari aku. Oke, terima kasih banyak Ci Valentin. Iya, aku setuju ya. Benar, orang yang ragu bukan berarti orang yang tidak beriman ya. Terima kasih Ci Valentin atas sharingnya. Sekali lagi aku juga mau berterima kasih kepada Dr. Joshua. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih dokter dan teman-teman. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung FA kali ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Dan selanjutnya aku mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi link absensi Google Form pada link yang telah diberikan atau teman-teman juga bisa meng-scan barcode yang ada di PowerPoint ini. Berikutnya, kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa ikut besok hari Sabtu tanggal 5 Maret pukul 7 malam. Sampai bertemu besok ya teman-teman, bisa langsung join Zoom, link Zoom yang akan diberikan. Dan jika teman-teman tertarik dalam pendalaman Alkitab, teman-teman juga bisa banget ikut Bible Study di hari Kamis tanggal 10 Maret pukul 4 sore. Karena di sana kita bakal membedah Alkitab lebih dalam lagi dan bisa menghubungi Kak Valentin jika ada pertanyaan. Dan selanjutnya, jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti Fit Activity minggu depan, yaitu di hari Jumat tanggal 11 Maret pukul 11.50. Jadi hari Jumat sama dan waktunya pun juga sama. Jika ada pertanyaan boleh mengontak Rosa dengan line yang tertera di PowerPoint. Terus kalau teman-teman juga rindu untuk mau dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, teman-teman bisa banget nih ikut kakak atau kelompok kecil kami. Dan untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa tanya-tanya Kak Valentin via line atau juga bisa langsung mendaftar melalui link atau barcode yang tertera. Kalau teman-teman masih belum yakin, sekarang bisa di screenshot dulu. Kalau misalnya hatinya tergerakkan, bisa langsung daftar. Dan teman-teman yang tertarik melayani bersama kami, baik menjadi pemusik, singer, muldok, ataupun usher, bisa langsung aja menghubungi Kak Caroline atau Kak Michelle Keisha. Bisa juga dengan mengisi link Google Forms dan meng-scan barcode di PPT. Dan seperti yang tadi, bisa di SS dulu ya kalau masih belum yakin. Dan yang terakhir banget nih, teman-teman juga bisa banget cek sosial media MSIF. Ada Line, Instagram, dan YouTube. Karena di sana akan ada banyak sekali update-update menarik yang pastinya nggak kalah seru. Jadi jangan lupa dikepoin ya teman-teman. Sekian untuk Fit Activity pada hari ini dan pengumuman. Sampai bertemu di Fit Activity selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.